Subhanahu wa ta'ala berrahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih bisa mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang kita cintai ini dan rangka melaksanakan ibadah berbagi berjamaah dan insyaallah akan lanjutkan dengan kajian kita. Salawat serta berikan salam tidak bosan-bosan kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sedang menjamak maghrib rahimakumullah. Sebagaimana kita tetapkan insyaallah pada maghrib ini kita akan ada kajian tarhib Ramadan, bagaimana mempersiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Insyaallah tadi disampaikan oleh Mukarram Al-Ustaz Abdul Hidayat STHI, seorang aulia bintang sekolah Al-Quran bisa Kota Padang. Untuk memberikan waktu kepada Ustaz Pak Ali Mutafaddalu Mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المجتبى والمصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dialah Allah yang selalu dan senantiasa masih menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini dalam waktu yang agaknya cukup terbatas kita akan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua akan menjadi saksi amal baik kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti insyaallah. Siapa yang berat amal timbangan kebaikannya, maka surgalah tempat kembalinya. Namun sebaliknya apabila pahala kita kurang, ternyata dosa kita lebih banyak, dan agaknya kalau kita mau jujur, kalau meninggal kita saat ini memang dosa kita agaknya lebih banyak daripada pahala kita, maka bukan mungkin masuk neraka, tapi pasti masuk neraka. Baca na'udzubillah bersama-sama. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah kasih sayang yang luar biasa. Lebih dari sayangnya seorang ibu kepada anaknya yang sudah ditunggu puluhan tahun. Lebih dari kasih sayang seorang ayah yang menambahkan anak, lalu kemudian Allah tetapkan dia mendapatkan anak yang saleh, lalu kemudian dia menyayanginya, maka sayang Allah kepada kita lebih daripada sayangnya orang tua kepada anak yang saleh tersebut. Di antara sayangnya adalah, di antara bentuk sayangnya adalah kita masih diizinkan untuk bernafas hidup, dan insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang paling mulia apabila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, yaitu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mari kita aminkan teman-teman. Amin. Semoga panjang umur kita semua, diberkahi di bulan Sya'ban ini. Insyaallah sampai bulan Ramadan, bukan sekedar sampai, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa menjadikan Ramadan yang akan datang ini adalah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang pernah berlalu dalam hidup kita. Insyaallah. Salam dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalam kepada beliau. Kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Di dalam dalil itu disebutkan bahwa sukses
bagi orang yang beragama Islam adalah kalau laki-laki dia menjadi laki-laki yang saleh. Kalau dia perempuan menjadi perempuan yang salihah. Wassalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Saleh, sukseslah dia sebagai laki-laki. Salihah, sukseslah dia sebagai perempuan. Kaya, orang kafir lebih kaya dari kita, maka bukan kaya tanda sukses. Apa lagi yang dikejar-kejar orang sekarang? Pangkat jabatan, yang rela menggadaikan kehormatan, halal haram hantam, sikut kiri sikut kanan menggunting dalam lipatan, sehingga dia punya jabatan, kekuasaan, tanda tangan berharga dan bernilai tinggi, sukses. Orang kafir lebih sukses kalau begitu, karena tanda tangan orang kafir atau pencet tombolnya bisa menghancurkan setengah dari bumi ini. Kalau kita mencet apa yang hancur? Tak ada. Tak ada, kita kalah. Kalau dalam hal itu kita kalah daripada orang kafir. Apa lagi? Popularitas, viral, terkenal. Nah, orang kafir lebih terkenal karena media mereka yang punya. Maka sukses dalam Islam bukan banyak harta, bukan tinggi pangkat jabatan, bukan popularitas, bukan pengaruhnya di dunia, tapi saleh. Kalau jadi laki-laki saleh, maka itu sukses. Kalau jadi perempuan salehah, maka itu sukses. Wahai anak-anak dan adik-adik kami yang hadir di sini, kejarlah kesuksesan berupa kesalehan. Jangan seperti orang-orang yang terlena dengan dunia. Kerja, tak cukup pagi, siang, tak cukup siang, sore, tak cukup sore, malam dibawa pulang pula kadang-kadang kerja, sampai keluarga tak diberikan haknya, sampai yang di rumah itu sholat tak terperhatikan, ngaji gak pandai, lalu tiba-tiba mati. La haula wala quwwata illa billah. Saleh, sukses. Salehah, sukses. Tidak saleh, tidak salehah, tidak ada sukses. Semoga kita yang hadir dan keluarga yang kita cintai di rumah yang mungkin berhalangan untuk datang pada kesempatan yang baik ini, yang laki-lakinya akan Allah salehkan semuanya, yang perempuannya akan Allah salehahkan seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara cara menjadi orang saleh adalah kalau ada perintah Allah, mulai dari yang wajib-wajib sampai yang dianjurkan, kita buat. Kalau yang dilarang oleh Allah, pikir-pikir dulu baru ditinggalkan, atau kita tinggalkan semuanya? Kita tinggalkan semuanya. Dan itulah yang dimaksud dengan takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi bahkan meninggalkan semua larangan. Kalau Allah suruh wajib ataupun anjuran, kita berusaha untuk melakukannya. Kalau itu dilarang, mau itu haram atau makruh, kita tinggalkan. Karena Allah tidak suka, karena syariat ini membencinya. Jangankan yang haram, yang makruh aja kita tak mau. Itu tanda bahwa kita bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba yang saleh. Dan itulah makna takwa. Dan itulah yang diharapkan kalau orang sukses Ramadannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi orang yang ketika mendengar perintah Allah, baik itu kewajiban atau anjuran, qalu sami'na wa ata'na. Walaupun belum sanggup, tidak akan pernah mengingkari. Tapi kalau itu larangan, yang haram mutlak ditinggalkan, yang makruh jauh-jauhlah dari yang makruh itu. Boleh kita aminkan sama-sama? Amin. Tarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan, dari kata-kata yang sama. Selamat datang, penyambutan pada bulan Ramadan. Kalau fikihnya dan lain-lainnya itu kami tinggalkan, nanti ada sekitar 13 halaman. Yang kajian ini sudah sejak 10-an tahun yang lalu sudah kami sampaikan. Waktu itu di Masjid Munawwarah Steba. Sampai sekarang ilmunya tidak akan berubah, karena Ramadan adalah hal yang tidak akan ada pembaruan lagi di sana. Maka kajian ini ada sekitar 13 halaman, nanti kami tinggalkan di sini, boleh di copy, boleh diperbanyak. Nanti ada pendapat yang kuat, ambillah. Ada pendapat yang mungkin dipertentangkan, nanti silahkan itu ditinggalkan dulu, tanya kepada ustaz yang lebih ahli, untuk kemudian kita baru mulai mengamalkannya sama-sama. Tetapi pada
Nah, malam hari ini tadi kami mikir-mikir juga tarhib Ramadan ini 3, 4, 5, 6 jam bagusnya. Dari pagi jam 7 sampai menjelang zuhur baru enak menyampaikannya. Baru enak menyampaikan. Padahal ya fikir puasa kan. Masya Allah bagaimana apa yang harus disiapkan, bagaimana cara menyiapkan dalam bab ini, bagaimana dalam bab ini, bagaimana dalam bab ini, bagaimana dalam bab ini, bagaimana kalau laki-laki, bagaimana kalau perempuan, bagaimana kalau orang yang belum balik, bagaimana kalau ada yang bermasalah, bagaimana kalau ada yang safar, bagaimana kalau ada yang capek karena pulang kerja memang karena dia harus bekerja setiap itu. Banyak sekali. Kalau dalam kuliah ini bisa 3 SKS ini. Lalu kami diberitahu, insya Allah tarhib Ramadan kita selesai pada maghrib sampai menjelang isya. Ya Allah, Masya Allah. Jadi kami pilihkan satu bahan yang endingnya sama, ujungnya sama. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan tidak kebetulan bahwa tarhib ini sudah banyak dibahas oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh masjid di sekitar kita, bahkan masjid raya itu sudah berapa kali tarhib. Dan besok ini tak tanggung-tanggung. Siapa yang diundang? Masya Allah, Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC DESE PhD. Masya Allah, bagus bapak-bapak dan ibu-ibu dengar beliau lebih daripada dengar kami. Kami ini jauh di bawah beliau. Maka mudah-mudahan kami alu-alukan, kami semangati bagi kita semua. Bacalah nanti yang 13 halaman ini dan dengarkanlah ustaz-ustaz yang lebih pakar dari kami dalam hal tarhib ini. Karena memang di mana-mana ada tarhib sekarang. Kami masuk sub kecil dari tarhib itu. Kami beri tema kajian kita pada malam hari ini, Ramadan, bulan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan supaya menjadi orang yang bertakwa, bahagia dari dunia sampai ke surga. Judulnya aja panjang kan, gak hafal kan? Coba ulang judulnya 1, 2, 3. Bahagia dari dunia sampai itu yang saya dapat darilah. Yang pertama, kita jelaskan dulu di antara urgensi besar Al-Quran. Allah memilih Ramadan sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bahwa Al-Quran salah satu nilai utamanya adalah bahwa dia menjadi hudan, petunjuk. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Hal ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Quran itu, surah Al-Baqarah ayat 2. Sama-sama kita hafal insyaallah. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Ini kita bilang endingnya sama. Maka orang yang berpuasa, kalau Qur'annya bagus, nanti puasanya bagus. Orang yang Qur'annya bagus, kalau dia tidak puasa, maka Qur'annya nilainya kurang. Orang yang Qur'annya bagus, nanti kalau tidak puasa nilainya kurang. Sebaliknya juga, kalau orang yang puasa tanpa Qur'an, itu juga nanti puasanya nilainya juga berkurang. Karena kan hadisnya dua. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang siang hari bulan Ramadan berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang sudah berlalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, dan siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat-salat sunnah, dengan tarawih, dengan qiyamul lail, dengan witir yang di dalamnya panjang dan banyak dibacakan Al-Qur'an, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi tarawih ini bagusnya yang pendek atau yang panjang? Panjang, bagusnya. Tapi yang kita cari masjid selama ini masjid yang mana? Kalau masjid kita yang mana? Panjang, 30 juz semalam, atau 20 juz semalam, atau 15-10 juz semalam, atau kayak Baitur Rahman 1 juz 1 malam, atau kita ini waktu hafal. Oh yang biasa-biasa saja.
Udah mau meninggal masih mau biasa-biasa juga. Kapan kita meninggal lagi? Iya, kalau rumusnya siapa yang sadar umurnya sudah lebih 40 tahun harusnya mencari ibadah yang lebih lama, tempat yang lebih khusyuk, ibadah yang lebih utama. Nggak boleh ada main-main lagi atau menyukai ibadah-ibadah yang ringan, nggak boleh. Salah rumusnya. Salah rumusnya. Bukan berarti yang muda-muda boleh berleha-leha, tidak. Tapi yang tua-tua ini secara biologi apa nih sambungannya? Umurnya ya sudah tua, itu umurnya sudah apa? Jadi mengerikan ya kan? Mungkin nggak? Kita tanya aja lah. Mungkin nggak 40 tahun lagi masih hidup? Kira-kira 40 tahun lagi masih hidup? Wahai yang sudah di atas 40, Allah tidak pernah dijawab. Ammar ummati ma baina 60 wa 70. Rata-rata umur umatku itu antara 60 70 itu udah keren. Yang lebih 70 itu satu-satu saja. Bahkan Nabi pun tak lewat dari 63 tahun. Kalau sudah 40 ke atas, kalau bisa cari tempat tarawih yang apanya yang panjang? Ayatnya yang panjang. Nggak sanggup berdiri, duduk pakai kursi. Nggak sanggup berdiri, duduk pakai kursi. Tidur jangan. Batal sholat kalau tidur berbaring. Sholat tidur batal. Duduk tidur batal sholat. Kalau tidak bisa berbaring, disolatkan. Tunggu dulu, pastikan dia masih ada atau sudah pastikan. Jangan sholat-sholatkan aja nanti disampunya kita sedang sholat supaya harian. La ilaha illallah. Dan ini motivasi sebetulnya. Kami tidak merasa muda lagi. Anak kami sudah 7 atau baru 7. Yang mana yang bagus? Iya. Sudah lihat-lihat ya Allah, ini sebentar lagi nih kayaknya baca akad nikah kayaknya. Udah gadis bilang anak kita. Maka yang muda bersiap, yang sudah tidak muda lagi harus lebih bersiap. Maka sebenarnya Ramadan ini kita bisa melihat mana orang-orang yang benar imannya, mana orang-orang yang masih terlena dengan dunia. Dia menganggap bahwa umurnya masih panjang. Nggak usah jauh-jauh kita cek di komplek kita ini, yang Ramadan tahun dulu masih hidup, sekarang udah nggak ada lagi. Masih hidup semua. Ada kematian, Haji. Ya, nggak ada kematian. Kalau dekat komplek kami banyak kematian. Hari ini saja 2 tenda menghambat jalan. Kenapa? Karena belum sampai Ramadan sudah minum, sudah wafat. Kalau tidak, di sini masih panjang umur semua. Kita aminkan mudah-mudahan Allah sampaikan ke Ramadan, bahkan ke Ramadan yang akan datang, insyaallah. Kembali kepada Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang berpuasa, yang berkeinginan bertakwa, dengan orang yang katakanlah tidak mengkhususkan puasa untuk menjadi takwa juga, jalannya sama-sama harus mengikut kepada petunjuk dan pedoman yang diberikan dari siapa? Dari Allah melalui Al-Quran. Kita ulang lagi. Orang yang ingin menjalankan kehidupannya untuk meraih ketakwaan dengan amal khusus di bulan Ramadan, ataupun siapa saja yang ingin meraih ketakwaan dengan amal umum selain puasa di bulan Ramadan dan apa yang terkait dengannya, maka seluruhnya memerlukan Quran. Jadi kalau mau bertakwa dengan Ramadan perlu Quran. Bahkan di luar Ramadan pun kalau mau bertakwa tidak bisa lepas dari Quran, karena petunjuk untuk menjadi orang bertakwa ada di dalam Al-Quran. Ada keraguan di dalamnya, Allah sudah tulis tidak ada keraguan di dalam. Kalau Quran bilang, maka itu bukan mungkin benar, tapi itu pasti benar. Kalau Al-Quran bercerita, itu bukan hal-hal yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, tapi dia benar-benar ada. Kalau Al-Quran memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka itu adalah keniscayaan yang mungkin terjadi atau pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Sampai di sini kita bisa bersepakat?
Maka kalau dengan Quran mungkin kita akan jadi orang yang bertakwa atau pasti kita akan jadi orang yang bertakwa? Pasti. Karena kalau kami kan jurusan kami memang jurusan tafsir. Waktu lulus kami lulus dengan nilai paling tinggi. Dan mungkin tidak banyak yang ambil jurusan tafsir, khususnya jamaah yang ada di tempat ini. Agaknya mungkin tidak ada. Saya jadi tidak ada. Tapi kami bukan ingin membanggakan itu, tidak, karena tidak ada kebanggaan di sana. Yang ingin kami sampaikan adalah setelah kami mempelajarinya, bahkan nanti sampai ke International University itu kami ambil Quranic Studies juga. Maka di sana semakin yakinlah kami bahwa Al-Quran ini bukan sekedar tidak ada yang diragukan padanya. Kita ulang lagi. Al-Quran ini bukan sekedar tidak ada yang diragukan padanya, tapi Al-Quran ini ternyata lebih pastinya daripada ilmu pasti. Boleh kita ulang lagi? Lebih pastinya, lebih pasti kepastiannya daripada ilmu pasti. Ilmu pasti itu apa maksudnya? Math. We call it math. Matematik ilmu pasti, tapi sepasti-pastinya ilmu matematika hanya bisa memastikan kehidupan yang ada di dunia. Tapi kalau Quran kepastiannya memastikan kehidupan yang sekarang sampai kehidupan yang akan datang. Mungkin atau pasti? Pasti. Nah, itu enaknya belajar Quran. Tidak ada kemungkinan di sini. Semuanya kepastian. Mau dengar apa kepastian itu? Itu bisa kita bertemu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi siapapun yang memilih jalan takwa dan kebaikan, hidup berdasarkan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam perjalanan hayatnya, maka pastilah dia benar-benar akan baik dan bahagia. Ini bukan dugaan, ini bukan kemungkinan, ini kepastian. Karena orang bertakwa itu bukan mungkin bahagia, tapi pasti bahagia. Nah, dalam surah Tolak itu dikatakan setidaknya orang bertakwa itu kan dapat 5 hadiah dari Allah. Mudah-mudahan kita kejar nih momennya, kebersamaan setiap waktu sepanjang zaman dengan Quran. Kemudian momen berikutnya insya Allah dalam Ramadan. Kita kejar takwa kita. Mudah-mudahan 5 ini berlaku pada kita. 1, kama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sediakan baginya solusi dari semua masalah. Bukan hidup tanpa masalah, tapi datang masalah, Allah datangkan solusinya. Berarti masalah apa yang masih ada di dalam hidup kita kalau kita bertakwa? Ada lagi. Masya Allah. Selesai belum? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa maksud yarzuqhu min haitsu la yahtasib? Tidak akan cari fitih lagi, tidak akan cari rezeki lagi, tapi rezeki yang Allah hantar ke dia. Ini asyik nih. Jadi dikuatkan oleh pendapat Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu Allah, ketika beliau yakin, maka kehidupan beliau tidak pernah keluar dari kota Madinah sampai matinya. Masya Allah. Dalam makna umum. Tetapi tak pernah orang melihat beliau mencari rezeki. Kenapa? Karena rezeki yang Allah antar hantar ke depan dia, siap santap dan siap guna. Walaupun ada 2 pendapat di sini, yang lain dipendapatkan oleh muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu wa arda. Masya Allah, tapi kami lebih suka pendapat Imam Malik karena dua-duanya benar. Imam Malik, Imam Syafi'i, mana yang benar? Dua-duanya benar, Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Apapun urusan orang bertakwa dimudahkan. Enggak perlu sogok, enggak perlu pelicin, enggak perlu negosiasi yang alot, enggak perlu bermuka 2, enggak perlu bamanih-manih. Lobby itu orang penjilat biasanya. Kalau orang bertakwa, hatta, Masya Allah, kalau guru kami itu tidak bermaksud menyinggung siapapun, pulang dari luar negeri, punya urusan buat SIM. Lalu kemudian datang ke tempat membuat SIM, ada saja yang tak ada dimintanya. Gimana nih masalahnya? Gimana masalahnya? Ada saja yang tak ada dimintanya. Kalau minta yang ada bisa kita kasih. Kalau minta yang tak ada, bagaimana mau kita kasih? Oh maksudnya sogohnya. Kalau sogok, ustaz pula mau nyogok, salah orang
Padahal internasional minta sombong pula. Orang jauh jalannya faktual ini. Yang itu ya oknum, bukan lembaga, oknum. Lanjut. Lalu tausiah di Masjid Nur Provinsi Riau, saya buat SIM tak jadi gitu. Habis itu datang orang Ustaz, boleh minta fotokopi KTP? Oh boleh. Ustaz itu tak nanya, itu untuk apa? Besoknya SIM datang. Ya. Bagaimana caranya? Ada kehidupan kita yang seperti itu? Ada. Bagaimana sebenarnya? Ya, begitu tak? Datang sendiri dia. Masya Allah. Karena ketakwaan atau karena hal lain? Wallahu a'lam. Masya Allah. Kalau kami SIM kami kembali lagi karena Pak RT kami di pengadilan tinggi, di kejaksaan tinggi. Itu ada yang hilang biasanya SIM SNK balik lagi ke rumah. Tapi bukan karena ketakwaan, Pak. Karena Pak RT telepon. Tolong siapa yang hilang tadi? Antar lagi. Allah. Kira-kira begitu. Itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang bertakwa itu Allah ampuni dosanya, Allah bersihkan jiwa raganya, Allah cuci dia. Yang kelima, wa yu'dhin lahu ajra, Allah lipat gandakan amal perbuatannya. Beramal kecil tapi diterima di sisi Allah, diberikan pahala besar. Apalagi amal besar pasti berlipat ganda lebih besar lagi amalannya kalau seseorang bertakwa. Dan bagaimana caranya? Ikuti petunjuk Al-Quran. Kita lanjutkan. Untuk lebih terarah dan terperincinya pesan kita pada malam hari ini, maka mari kita renungkan kalam Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita semua. Masih dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-38. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini ilmu mungkin atau ilmu pasti ya? Ini ilmu pasti. Ketika telah datang petunjuk kami kepada mereka, mereka itu kita. Fa imma ya'tiyannakum, apabila telah datang kepadamu semua dariku, kata Allah, petunjuk berupa Al-Quran, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Quran ada petunjuk, ada pedoman. Di sini disampaikan mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang dianjurkan, mana yang dilarang, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan dosa dan pelanggaran. Semua ada di Quran. Kalau tidak ada di Quran, sebagiannya dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita ikut, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tanda kita ikut itu dalam hidup kita tidak akan ada lagi rasa takut. Wala hum yahzanun, tak akan lagi ada rasa cemas. Masya Allah. Jadi kalau kita ikut petunjuk Al-Quran, kita ikut nih petunjuk Al-Quran, apa yang hilang? Rasa takut hilang. Kedua, hazan, kesedihan hilang. Takut hilang, sedih hilang. Maka kalau kita tak ada takut lagi kecuali takut kepada Allah, maka bagaimana cara kita dalam hidup ini? Bagaimana hidup kita? Rasa takut tak ada lagi. Kepada Allah saja takut, kepada yang lain tak takut. Bagaimana caranya? Hidup kita jadi bagaimana? Kita akan menjalaninya dengan penuh keberanian. Tak ada makhluk kecuali kita berani ngomong sama dia. Nggak ada tunduk-tunduk kepada orang. Biasa saja. Siapa dia? Biasa saja. Nggak ada kemudian taimpik lidah. Tahu taimpik lidah? Kenapa taimpik lidah? Bukan sekedar taimpik, ada temakan pada ya. Masya Allah. Kenapa tuh? Karena merasa orang yang di hadapannya perlu ditakuti. Nah, tidak perlu ada yang kita takuti. Selama masih makhluk, mulai dari orang biasa sampai raja sekalipun, kita diajarkan dalam sejarah peradaban Islam, ketika raja memanggil rakyatnya, pada saat itu sebenarnya siapa yang lebih tinggi? Rajanya atau rakyatnya? Rakyatnya, karena raja adalah pelayan masyarakat. Ini yang sedang tidak terjadi di mana kira-kira ya? Nggak boleh lagi nyebut negara. Sudah. Ini yang sedang tidak terjadi di negeri kita. Ketika yang berkuasa minta
Dari mana Bapak tahu? Dari dia Bapak tahu? Dari dia Bapak tahu? Oh. Ya. Dari Hongkong itu ya. Ya. Ya itu. Ini yang orang ngomong tentang kebenaran aja kadang tak berani sekarang. Betul sebenarnya, tapi ya Allah, dia dusta, dia bohong, dia curang, dia penipu, dia pengkhianat. Katakan sajalah, apa masalahnya? Apa yang ditakutkan? Nanti diciduk Ustaz. Ya Allah, ciduk-ciduk ini sudah sejak zaman dulu ada. Kalau kita dalam kebenaran, maka Allah bersama kita. Kalau kita dalam kezaliman, maka iblis kawan kita. Kita mau duduk di mana? Dan Ramadan ini adalah momen, insya Allah kita akan hanya memupuk dalam diri kita rasa takut itu untuk Allah saja. Kalau kepada selain Allah, kepada Allah kita takut, wajib takut. Kepada selain Allah, bilang tidak takut, bilang. Kepada Allah, wajib takut, wajib takut. Gak berani kita buat dosa karena Allah lihat. Gak berani kita fitnah, gak berani kita gibah, gak berani ceritain aib orang karena Allah dengar. Gak berani lihat tidak baik, gak berani. Jangankan menzalimi orang, niat tidak baik aja. Jangankan ambil hak orang, niat aja gak berani. Karena Allah tahu sampai kepada apa yang terlintas di dalam dada kita. Kita takut sama Allah, kita takut pada Allah. Kita gak mau disiksa sama Allah. Kita gak mau. Tapi kalau kepada selain Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berjuang akan mati, pecundang juga akan mati. Yang berani akan mati, yang pengecut juga akan pilihlah mau mati dalam keadaan seperti apa. Ya kan? Ini diantara ilmu ini kan kita dapat dari guru kita yang sangat terinspirasi oleh Syekh Sya'rawi. Ulama-ulama jadi bantai sama mereka sebagian dulu. Kemudian ada yang kemudian mengatakan, ya apa, wahai penguasa, kalau aku mati tak sempat memberikan nasihat ini kepadamu, maka aku takut berhadapan dengan Allah. Sedangkan aku termasuk golongan orang-orang yang munafik, mendiamkan kejahatan, kezaliman. Tak boleh. Masya Allah, kita dapat contoh bukti hidup bahwasanya izzah dan kemuliaan dengan Quran membuat para ulama kita, dan itulah yang mau kita contoh. Takut hanya kepada Allah, kepada selain Allah tidak takut. Kepada Allah wajib takut, kepada selain Allah tidak takut. Siang berani, malam berani juga, di perumahan berani, di kuburan berani juga, apa salahnya? Di bawah bonsai berani, di bawah beringin berani juga, apa bedanya? Pohon aja tuh, ya kan? Tengah hari berani, tengah malam pun berani juga. Kalau dia manggil om, aku mau ada om, awak ada om situ dun, saya situ, gitu aja kan? Iya serius. Ya, keberanian. Terus satu lagi apa tadi? Orang yang hidupnya sama Quran tidak akan ada rasa sedih. Jadi kalau dia tak sedih dalam hidup ini, bagaimana dia? Bagaimana? Dia tak ada lagi dunia, tidak ada lagi di dunia ini yang bisa buat biar enak bahasanya. Kalau kita sama Quran nih, ini pasti, ini bukan mungkin. Kalau kita sama Quran, nggak ada lagi kejadian di dunia ini yang bisa buat kita sedih. Jadi kalau kita tak sedih, bagaimana kita? Lawan sedih. Abashir, apa bashir? Maka kita akan hidup gembira. Bagaimana kalau kita tak sedih? Maka hidup kita akan gembira. Dan Ramadan menginginkan kita hidup dalam kegembiraan. Walaupun menahan, gembira. Walaupun lapar, gembira. Walaupun haus sesak, gembira. Walaupun nanti panas terik, gembira.
Walaupun nanti sholatnya lama, gembira. Walaupun nanti ada hal-hal yang tadinya boleh menjadi tak boleh, gembira. Apalagi nanti sudah dihalalkan semuanya, pasti akan lebih gembira lagi. Maka dikatakan untuk orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka puasa, Masya Allah. Ciri orang yang puasanya diterima tuh kalau pas buka tuh ada kegembiraan. Tapi kalau ada orang yang puasa waktu menjelang buka tuh biasa aja. Aku gitu. Tidak ada yang lain. Biasa saja waktu berbuka, tak ada yang istimewa, tak gembira, itu puasanya bermasalah. Kan Nabi yang bilang, Nabi pasti benar. Kegembiraan orang puasa itu dua. Kalau puasanya benar, yang pertama ketika berbuka tuh Masya Allah hilang semua masalah, enggak ada yang diingat lagi. Yang diingat adalah bagaimana cara menghadapi yang di depan ini. Mana yang mau didahulukan, mana yang mau ditakhir. Bukan tentang mewahnya, tapi tentang kegembiraan yang Allah masukkan ke dalam dada orang-orang beriman yang berpuasa. Dan kegembiraan satu lagi adalah kegembiraan ketika mendapatkan balasan pahala puasa di akhirat. Karena orang yang berpuasa itu nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sudah berada di dalam surga. Boleh kita aminkan sama-sama? Tapi itu puasa yang dipersiapkan, bukan puasa yang biasa-biasa saja. Dan mudah-mudahan sekali lagi Ramadan tahun ini Allah sampaikan, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Setidak-tidaknya 13 halaman ini baca, insya Allah. Mau kami bacakan salah satu dari yang banyak di 13 halaman ini, mau? Oh ya? Kalau ibu-ibu keluar rumah apalagi ke masjid, jangan pakai parfum, lebih banyak dosa daripada lain nanti. Apa kamu bilang barusan? Kalau ibu-ibu nanti mau ikut jamaah ke masjid, itu jangan pakai parfum, nanti lebih banyak dosa daripada pahalanya. Paham. Jadi kalau mau menghilangkan bau badan ini gimana saat pakai deo aja cukup. Deo saja, cukup, insya Allah. Jangan seperti pengantin pula pergi ke masjid. Saya kan ada orang jalan ke masjid, make up, ya Allah, parfum, bikin marah Nabi aja. Iya, nanti baca di sini. Insya Allah. Kalau hiduplah Umar bin Khattab, ada lihat perempuan berani ke masjid pakai parfum. Diriwayatkan dalam asar itu, dalam kisah sahabat itu, perempuan yang ketahuan itu hampir saja dia ngompol di masjid gara-gara takut dengan bentakan umat, saking nggak bolehnya yang sedemikian. Jadi kalau mau ke masjid silahkan, tapi nanti jangan pakai parfum. Cukup yang menghilangkan bau badan saja. Itu pula aturannya. Jangan nanti mau cari pahala malah dapat dosa. Nanti boleh dibaca. Itu kan hal-hal yang berkaitan dengan tarhib yang nanti bisa dibaca supaya menarik nanti membacanya. Nanti kami tinggalkan ini, boleh dibaca. Ini bukan tulisan kami, tulisan para ustadz, para ulama yang lebih alim. Kami cuma menukil saja. Kan kami sudah bilang tadi, kami orang yang biasa yang masih terus belajar. Contoh besok Sabtu Ahad kami berangkat ke Payakumbuh. Kami belajar kepada Fadilatul Syekh Sa'ad Al-Khambari Al-Yamani. 2 hari nanti kami belajar sama-sama dengan puluhan orang kawan dari Padang ke Payakumbuh. Jadi kami kalau untuk ilmu-ilmu yang luar biasa ini kami hanya menukilnya, mengambilnya dari ustaz-ustaz yang lebih paham untuk kemudian mempersembahkannya kepada umat. Penutup kajian kita pada malam hari ini surah Thaha ayat 123. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka jika datang kepadamu Al-Qur'an, petunjuk dariku, siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berdasarkan ayat ini pula, maka dengan mudah juga kita dapat pahami bahwa siapa saja yang hidup mengikuti petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, maka dia tidak akan sesat, tidak akan salah jalan, tidak akan salah pilih, tidak akan salah langkah, sehingga tidak mungkin akan tersesat. Dan orang-orang yang tidak salah langkah, benar dalam memilih jalan hidup, pandai berkawan, pastilah mereka akan sampai ke tujuan hidupnya, yaitu
kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mau berpedoman kepada petunjuk dan pedoman yang ada di dalam Al-Quran, maka mereka itu adalah, kalau bahasa Minangnya kami tuliskan di sini, orang-orang yang hidup sukwatiden lah. Ya, betul, ada orang seperti itu. Ditunjuk anak banana amwah seperti itu lah. Oke, bunyi belnya. Kita lanjutkan ke lain. Maka orang-orang yang tak mau dinasehati, dibacakan ayat Quran, disampaikan hadis Nabi, Quran, hadis disampaikan, menolak. Bahkan kadang kita sampaikan yang benar itu marah, melawan. Bahkan ada yang sampai memerangi, membenci, membubarkan pengajian. Ada sekarang kejadian kayak gitu? Siap-siap. Maka berdasarkan ayat tadi, hidup orang tersebut pasti akan penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, rasa takut, kesedihan dan kegalauan, tersesat jalan, sering salah pilih dan sering juga salah langkah, serta mengalami banyak kesusahan, susah dan sempit hidup, celaka di dunia dan akan lebih celaka nanti di akhirat sana. Kita baca na'udzubillahi min na'udzubillahi min. Jadi alhamdulillah sudah kita selesaikan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hidup sekali mesti dengan petunjuk dan pedoman yang ada di Quran. Kalau nggak ketemu di Quran, ada di hadis. Karena Quran hadis itu tidak mungkin tidak menjelaskan bagaimana cara hidup untuk menyongsong kebahagiaan di hari akhirat nanti. Bukan mungkin, tapi pasti ada. Terserah apa profesi kita, berapa umur kita, laki-laki kita atau perempuan kita, di Quran dan di hadis itu lengkap semuanya. Bagaimana cara kita berniat, bagaimana cara kita merancang kehidupan, bagaimana cara kita berkomunikasi dan berkalam, bagaimana cara kita beramal untuk mempersiapkan kematian yang husnul khatimah dan atau akhirat yang luar biasa, bahkan meminta surga yang paling tinggi yang penuh dengan ridha Allah di dalamnya. Semuanya sudah lengkap dijelaskan, imma di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah-sunnah kenabian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wal afwa minkum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ketemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya yang pernah hadir dalam hidup kita, dan semoga ketakwaan yang diinginkan Quran dan dimudahkan Ramadan akan menjadi bagian dari masa depan kita tidak lama lagi, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur katsiran kita ucapkan kepada para ustaz Pak Hidayat Istihari telah menyampaikan dasarnya dan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz dapat kita ambil aktibar atau pembelajarannya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membacakan doa Fathul Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kajian tadi